Hai guys, apa kabar? Jadi aku hari ini mau bikin reading tentang, aku sebenarnya takut-takut gimana gitu ya bikin reading ini, tapi aku tuh udah penasaran banget, pengen tahu gitu kan. Jadi kan seperti kalian tahu, aku nggak usah nyebut nama ya, nggak usah aku kayak frontal gitu nyebut ini tentang siapa gitu kan. Jadi ini mungkin videonya akan lebih cocok bagi orang yang emang ngikutin kasusnya gitu. Jadi tanpa aku nyebut nama si ini si itu dengan inisial ini itu, kalian ngerti lah ya gitu. Jadi kayak paling aku bilangnya korban atau tersangka utama yang bapak-bapak atau tersangka yang ibu-ibu atau ya kalian ngerti lah. Nanti kita jalanin aja. Jadi sebenarnya pertanyaan yang ada di yang semua orang penasaran itu, motifnya tuh apa sih sebenarnya. Mereka tidak mau motif itu keluar. Ini Four of Pentacles. Four of Pentacles itu ini ya, apa tuh, wow, urusannya cinta ya. Dan ini cinta sejati loh. Yang jelas orang-orang itu tidak ingin, kenapa ya kucing aku yang itu, yang putih itu, tiap kali aku bikin tarot reading, dia pasti keluar loh. Kalau aku bikin video lain, dan ada juga motif uang ya motif uang dan motif kekeluargaan. Jadi keluarga yang bukan motif ya, tapi ada latar belakang. Ini kan tadi bottom of the deck, jadi di belakang deck, dan itu beban banget. Jadi gini, yang jelas semua pihak dari kasus ini, tapi terutama orang-orang utama ya, kayak orang-orang player-player, kayak pemain-pemain utama itu sangat tidak ingin motif dari kejahatan ini terbongkar. Motifnya adalah cinta, dan cinta itu cinta sejati gitu. Aku nggak tahu ya cinta yang mana, karena seperti kita tahu dalam kasus ini ada bercabang-cabang gitu. Jadi kan awalnya ada isu kalau misalnya si tersangka utama yang bapak-bapak itu dia punya simpenan kan, katanya simpenan polwan masih muda ya kan. Nah tapi setahu aku juga, yang aku dengar, si polwan itu sebenarnya dia udah punya pasangan gitu. Jadi dia sebenarnya udah nikah, udah punya suami ya kan. Jadi sebenarnya memang itu permasalahannya, atau memang bener ada isu LGBTQ itu yang tahu kan. Jadi kan katanya ada masalah LGBTQ juga di situ. Nah, cinta sejati ini aku nggak tahu dia tuh si polwan cantik itu atau masalah LGBTQ-nya itu, karena ada indikasi bahwa si masalah LGBTQ-nya itu dibikin-bikin, direkayasa untuk supaya orang itu kayak teralihkan gitu loh perhatiannya, dan malah ini dan malah fokusnya lebih ke si LGBTQ-nya itu, supaya orang-orang itu tidak kayak meneror si polwan cantik itu. Ya emang ya sebenarnya jadi orang ketiga dalam hubungan orang itu kan tidak baik ya. Tapi biar gimana pun, kita walaupun kita menganggap itu secara moral salah, kan bukan apa ya, bukan hak kita untuk nyerang dia gitu. Ya biarin aja, karena ujung-ujungnya kalau memang betul, kalau memang ya, aku bilang kalau memang betul dia merusak rumah tangga orang, karma akan membalas gitu. Tapi kita juga harus terbuka untuk kemungkinan bahwa si polwan cantik ini adalah kayak semacam tumbal untuk nutup-nutupin masalah LGBTQ-nya itu. Jadi bisa aja kan, kayak tersangka utamanya itu sebenarnya katanya kan ada kemungkinan, kata dia bisex kan. Terus mungkin aja si polwan cantik ini kayak dipakai sebagai wayang untuk nutupin fakta bahwa si bapak-bapak itu tidak seperti itu gitu kan. Nah, tapi yang aku lihat di sini memang ada masalah broken home, ada masalah ketidakstabilan. Jadi kayak keluarga yang udah lama dibangun gitu, udah susah-susah tiba-tiba hancur. Dan itu menjadi beban bagi seseorang gitu. Nah, ini dari tadi mencuat-cuat, aku penasaran. Aku kalau ada mencuat-cuat ini pasti. Nah, jadi ini si King of Swords ini biasanya dia itu kalau nggak militer, polisi, law enforcement,
atau orang-orang yang kerja di bidang IT atau science gitu kan, di iptek. Nah itu orang-orang hukum dan penegak hukum. Dan ya udah jelas ya, kalian nggak perlu kartu tarot untuk tahu bahwa si tersangka utamanya itu ya si bapak-bapak itu gitu. Jadi kita mulai aja. Itu tadi cuman selingan awal ya. Jadi itu baru awalnya aja. Jadi itu aku baru kayak sorry. Aku tuh sebenarnya lagi batuk. Child Magical. Oke. Jadi sebenarnya motif utamanya tuh apa sih gitu. Aku pengen tahu motif utamanya tuh apa sebenarnya. Seperti kita lihat tadi kan memang ada cinta kan, ada cinta, tapi kalau diperjelas lagi, jadi kalau misalnya ada isu judi online atau ada isu narkoba lah, terus ada isu jadi backingan selebriti lah yang katanya Nikita ini Nikita itu gitu kan, itu sebenarnya kebetulan aja dia seperti terkuak ketika kita nguak masalah percintaan itu. Jadi kayaknya sih memang motif utamanya itu percintaan. Jadi misalnya kayak ada yang merasa dikhianatin, ada yang merasa jealous, ada yang merasa kok kurang ajar banget kan. Kalau nggak salah kan ada juga teori bahwa si yang korban itu menyampaikan ke si ibu, ke si istrinya itu bahwa suaminya serong kan. Nah ada yang bilang kayak teman-teman kolega ajudan lain itu kayak jealous sama dia, squadnya itu jealous. Itu juga mungkin bisa gitu kan. Bentar ya, aku minum dulu guys. Oh my god, ampun deh, aku tuh lagi batuk. Bentar ya, kita keluarin berapa? 3 deh, 3. 1 masalah uang, martir tuh kan, ada yang kayak ditumbalin gitu loh, kayak ada yang jadi korban, ada yang dijadikan kambing hitam, walaupun sebenarnya dia itu enggak ada prince, romantic charm, and potential for power. Bener kan? Bener. Jadi masalah utamanya tuh percintaan guys. Jadi kalau misalnya kalian dikasih tahu hermit dan masalahnya tuh masih belum ketahuan, sampai belum jelas gitu loh. Jadi kayak misalnya kalian denger, oh si bapak itu jadi backingannya judi online, oh si bapak itu jadi backingannya selebriti Nikita ini Nikita itu, atau misalnya dia kayak katanya backingan narkoba atau apa gitu kan, terus suka miras segala macem kalau malam party gitu. Itu semuanya sebenarnya cuman selingan aja. Itu kebetulan terkuak karena masalah utamanya itu adalah cinta. Dan ini aku nggak bilang si kasus LGBT itu bener ya, tapi di sini keluarnya tuh laki-laki semua loh, yang dikorbankan juga laki-laki gitu. Tapi tunggu, kita clarify ya, aku penasaran, kita clarify. Jadi si Midas and Miser ini keluar karena apa? Scribe. Oke, jadi di sini masalah uang. Jadi gini, kalau misalnya apa yang kita dengar di media saat ini, sebagian itu hasil dari suap menyuap. Jadi banyak simpang siur itu karena ada permainan uang. Ya kalian sebenarnya nggak perlu ya kartu tarot untuk tahu itu gitu, tapi kan sepertinya dari awal kan memang udah dikasih tahu bahwa bagian humas tuh kayak disuruh ini disuruh itu gitu. Jadi permainan utama di sini kalau ada uang itu uang suap. Jadi kayak katanya ketika ada saksi dipanggil di polisi itu kan katanya ini ya, katanya dapat uang segepok gitu di amplop coklat. Terus kalau nggak salah kata Anjas in Thailand, dia yakin banget itu dolar gitu kan. I don't know, tapi kalau misalnya kalian mikir bahwa masalahnya adalah nutupin judi, atau kalau misalnya dia dapat untung dari si judi online atau narkoba, itu enggak ya. Jadi kalau misalnya permainan uang yang terbesar, uang itu misalnya gini, anggaran gitu ya, anggaran bagian anggaran terbesar itu masuknya ke humas, ke informasi, ke nyuap-nyuap saksi, apa tuh memutarbalikkan fakta. Jadi dia mempermainkan informasi itu dengan uang gitu.
Nah ini si martir, aku pengen tahu si martir ini siapa sebenarnya. Martir itu kalau di deck ini, kartu ini artinya adalah orang yang dikorbankan atau orang yang dikambing hitamkan atau advokat. Loh, kok si martirnya, kok yang dikorbankan justru si lawyer ya? Kok lawyer? Tunggu. Ini kita tunda ya, biar aku kayak biar tak serap dulu gitu energinya. Karena itu loh, kok yang di harusnya kan, maksud aku gini loh. Maksud aku kalau misalnya ada yang wah ini benar-benar nggak aku sangka. Jadi menurut aku kalau ada yang memang dijadikan martir gitu, martir dikorbankan, dijadikan victim. Tuh kan, korban. Oh my god. Tunggu. Kenapa yang dikambing hitamkan adalah si lawyer atau lawyer yang berambut panjang itu, yang kayak yang siapa sih namanya? Dia tuh lawyernya tuh namanya tuh mirip-mirip sama Dua Lipa. Si Dea Lopa atau apa gitu. Lo kok malah gini sih? Aduh, aku bingung deh. Kok yang dikorbankan justru si advokat dari korban. Ini kita tunda dulu ya. Nah, aku pengen tahu kenapa si Prince ini keluar visionary. Oh, jadi si Prince ini dia bisa melihat sesuatu. Femme fatale. Iya sih, lihat deh. Ini kayak ada erotiknya itu. Ini kan ada kata-kata erotik ya. Inappropriate use of sensuality, attachment to money and power. Highlights the erotic energy of the feminine, opens your heart with your dependency is rejected. Capacity to envision what is not yet Oke, kayaknya aku warrior. Kayaknya bener deh guys. Tunggu ya, aku mau child wounded. Aku cenderung, ini tarot reading ya, anggap aja kayak kalau di negara-negara bahasa Inggris kan selalu dibilang only for entertainment purposes only, allegedly gitu kan. Jadi aku tidak menyatakan oh ini itu gitu kan. Aku tidak, ini kan bukan science ya, ini kan bukan forensik, ini kan bukan hasil otopsi gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku dipermasalahkan secara hukum juga kayaknya yang mempermasalahkan itu akan ketawain, karena ini kan kartu tarot gitu kan, ini kan bukan barang bukti. Jadi kayak ya paling ini kan paling banter ini ya, asumsi aja, kayak prediksi nggak jelas gitu. Kayak aku kayaknya ngerasa bahwa si isu LGBT-nya itu memang betul deh. Tapi kenapa yang dikorbankan justru si advokat ini tidak selalu berarti lawyer gitu kan. Tapi aku sebagai tarot reader, aku kan juga membaca secara intuitif, dan yang pertama nemplok di kepala aku adalah bahwa si lawyer yang berambut gondrong itu dikorbankan. Aduh, jangan dong. Oh my god. Aku tuh kayaknya kalau misalnya si lawyer yang berambut panjang itu si Dua Lipa. Anyway, oh my god, kalau si lawyer itu tidak bungkam gitu soal si LGBT itu, dia tuh bisa diapa-apain loh. Cuman apa berani ya? Maksud aku gini loh. Maksud aku kalau ini kan kasus udah high profile banget gitu kan istilahnya. Tuh kan, oh my god. Jadi gini, The Star itu kan informasi yang terjadi secara online. The Sun itu adalah sinar matahari yang menyinari dan menerangi sebuah informasi gitu. Nah, masa iya kalau misalnya si lawyer yang berambut gondrong itu akan diancam, terus misalnya dia diapa-apain gitu ya, misalnya dia disakitin, atau ya jangan sampai ya berakhir seperti si brigadir yang menjadi korban juga itu karena dia kebanyakan ngomong. Masa iya sih si orang-orang ini berani gitu? Maksudnya ini kan kasus udah high profile banget, udah kayak bener-bener viral gitu loh, Kalau misalnya si lawyer yang berambut panjang itu diapa-apain gitu, itu kan
ya udah jelas gitu loh siapa pelakunya, siapa yang nyuruh, siapa yang apa. Iya, masa iya berani, kayaknya enggak ya. Tapi dia itu dirugikan. Yang aku baca itu orang yang saat ini sangat dirugikan adalah si lawyer gitu. Kenapa ya? Apa karena dia merasa dirugikan itu lantas dia kayak berkuar-kuar di media? Kayaknya si lawyer itu memang. Bentar. Kayak aku mau perjelas lagi. Kenapa ini keluar? Aku heran kenapa ini keluar banget. Ini kan 3 permasalahan yang paling, sorry aku sambil makan permen, kalau nggak aku batuk nanti. Ini kan 3 topik yang paling utama menurut aku keluarin 3 itu supaya kita bisa fokus ke 3 hal aja. Kenapa sih masalah suap menyuap ini sampai keluar gitu? Apakah ini akan menjadi memberatkan posisi si bapak polisi itu gitu, bapak utama yang orang tersangka utamanya itu si siapa namanya? Ntar, kenapa dia sampai keluar? Oh, dia tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkannya. Oke. Jadi dia udah susah-susah. Kan? Ini akan menjadi investasi yang tidak memuaskan. Karena ini kartu investasi, ini kartu tidak puas gitu kan. Jadi percuma aja orang-orang ini ngasih amplop coklat yang bergepok-gepok dolar itu, hasilnya tetap aja tidak akan memuaskan. Tapi kenapa sampai keluar di reading ini? Aduh, jatuh. Ini kartu 10 wands ini biasanya itu kan artinya beban. Tapi kalau dia keluarnya seperti ini, bebannya tuh jatuh semua. Nah, aku tuh kadang-kadang membaca itu sebagai apa ya? informasi yang di-spill gitu. Jadi kayak aku merasa walaupun si bapak ini udah ngasih bergepok-gepok amplop coklat berisi dolar gitu. Kalau kata Anjas in Thailand, aku yakin itu dolar gitu kan kata si Anjas. Banyak orang yang mungkin akan terbebani di hatinya. Dikasih uang dolar sebanyak apapun, dia tetap akan nge-spill gitu. Dia tetap akan nge-spill, dia nggak akan peduli karena mungkin beban moral dia nge-hold itu kayak nahan semua beban itu kayak udah nggak kuat gitu orang-orang itu. Jadi dia mau bayar berapapun tetap aja nggak akan ngefek. Dia nggak akan ngefek. Lucu ya. Iya, tapi kenapa sampai keluar? Oh, ini bisa memberatkan dia secara hukum. Aku nggak tahu ya. Kok penting banget gitu loh si urusan suap menyuapnya. Nah, aku pengen memperjelas si urusan martir ini. Oke, martir. Kok gitu ya? Cinta tak berbalas. Tunggu. Ini sih urusannya sama orang ketiga ya. Nah, urusannya ini sama orang ketiga. Urusannya kayaknya si lawyer ini tahu jauh lebih banyak dari yang dia bilang deh. Kayaknya memang ya si rumah tangganya si ibu sama si bapak itu udah hancur. Terus si lawyer ini lebih nge-spill karena dia sakit hati urusan uang deh. Atau dia tahu ada orang, kayaknya ada lebih dari 3 orang yang LGBTQ. Aduh, aku pusing banget ya. Kalian perhatiin ya sama si lawyer ini, aku kayak tuh kan, oh my god, ada yang nggak adil di sini, ada yang nggak bener. Si lawyer ini ya, walaupun kalian perhatiin deh, kayaknya kita harus lebih merhatiin omongan si lawyer dia lupa ini deh. Serius.
selama ini kan kita kayak merhatiin dia tuh kayak cuman soal, oh dia nge-spill soal LGBT gitu kan, terus oh dia kayak sakit hati karena dia diberhentikan, terus dia mau apa tuh, dia mau take legal action secara perdata kan katanya, dia mau take legal action secara perdata. Bentar. Kenapa nih orang kayak dapat spotnya tuh gede banget gitu loh. Temperance. Ada yang nggak balance di sini dan dia tuh kehilangan kesabaran. Kenapa dia kehilangan kesabaran? Tapi ini orang emang ya, maksudnya biasanya kan yang namanya lawyer itu bisa diskret kan, maksudnya bisa nyimpen rahasia. Lawyer satu ini aku heran kenapa dia kayak nge-spill banget gitu loh. Urusannya tuh duit banget sama nih orang, tapi nggak adil. Ada yang secara hukum tuh kayak nggak bener gitu loh sama nih orang. Bentar, tuh kan justice kebalik, King of Swords juga kebalik. Aduh aku bingung deh kalau nggak ngerti rahasianya nih orang. Tapi intinya ya, aku ngeluarin kartu sebanyak ini, intinya sih kalian harus lebih apa ya, kayak lebih ngorek-ngorek apa yang terjadi di belakang masalah si lawyer diberhentikan ini deh. Ada sesuatu yang penting banget dibalik diberhentikan lawyer ini gitu. Kayak bukan cuman sekedar, kan ada tuh kan orang berhenti ganti lawyer karena lawyernya nggak becus gitu kan. Misalnya kan kayak si Amber Heard sama si yang sama Johnny Depp itu, dia kan katanya ganti lawyer kan karena pertama kali dia kalah kan sama si Johnny Depp. Terus habis itu dia ganti lawyer karena dia merasa bahwa lawyer yang sebelumnya itu tidak becus, ya kan? Jadi lawyer itu bisa diberhentikan karena dia tidak becus, dia nggak cocok, si lawyernya udah nggak serk lagi sama si kliennya gitu. Tapi di sini tuh kayak ada sesuatu yang dalam banget gitu loh. Jadi bukan sekedar nggak cocok, bukan sekedar oh nih orang nggak becus, gua nggak suka sama cara kerjanya dia, kayak dia tuh kayak nggak berjuang cukup keras untuk gua, kurang keras apa berjuangnya nih lawyer gitu. Jadi kayak kenapa dia diberhentiin gitu, dan dia tuh sakit hati banget loh. Katanya kan lawyer yang baru yang ngegantiin si lawyer gondrong ini kan temen sekolahnya si FS kan. Aduh aku pusing sama yang ini, bener-bener pusing. Tapi kalian, intinya sih kalian harus lebih merhatiin sih si lawyer ini. Ada sesuatu dan di balik batu, dan itu bukan sekedar udang. Udah ini kayak ada sesuatu di balik batu, tapi bukan udang. Ini udah ukuran lobster. Serius. Ada lobster di balik batu. Serius. Kalian tuh harus merhatiin banget si lawyer ini. Oke. Ini kan nikah, pernikahan, wedding, nggak jadi. Terus ada orang menjadi lunatik, menjadi gila. Ada satu rahasia yang terungkap atau rencana terungkap. Katanya ada yang tidak suka kalau si korban itu mau nikah. Kayaknya itu menjadi salah satu motif. Ada yang tidak rela si korban nikah. Tuh kan, kayak ada di persimpangan gitu loh, ada di persimpangan. Jadi baru mau nikah gitu, terus ada yang tidak rela melihat dia mau nikah. Kerja. Biasanya death itu kan kalau keluarnya dalam keadaan tegap, itu kan permulaan baru. Namanya orang nikah, itu kan permulaan baru dalam hidupnya. Ada seseorang yang tidak suka melihat si korban itu punya permulaan baru, dan itu orang yang kerja sama dia, kolega kerjanya dia gitu. Ya iyalah gitu, kalian nggak perlu gitu loh dikasih tahu sama tarot bahwa yang nyakitin si korban ini adalah rekan kerjanya, karena kan semua udah di kepolisian. Kok warnanya polisi banget ya? Anyway, oh my god, bentar. Jadi gini ceritanya. Si orang yang tidak rela melihat si korban akan nikah
itu menjanjikan sesuatu kalau dia mau tidak menikah gitu kan. Itu kayak udah diiming-imingin, karir kamu bakal aku naikin gitu kan. Nah selama ini karir dia itu kayak mandek gitu loh. Dan kalau dia tidak mau, karirnya tuh kayak dimandekin. Nah ini kan biasanya, ini kan si hangman kan, kartu ini artinya biasanya tuh kayak stalling, kayak tidak bergerak. Dia tuh tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, tidak bisa bergerak gitu. Jadi kayak kalau ini dalam keadaan terbalik, dia tuh kayak diiming-imingin, kalau kamu mau sama aku akan naikin karir kamu gitu kan. Ini kan kerja ya, ini kerja, ini karir. Terus kayak karir dia tuh kayak selama ini tuh lambat banget gitu. Jadi kayak kok kayaknya dia kayak jadi ajudan terus, kok udah usia segini masih ajudan, kok nggak naik pangkat gitu. Nah dia tuh kayak dijanjiin, kamu kalau misalnya mau sama aku naikin kamu pangkatnya jadi kayak tentara level tinggi gitu. Oh gitu, tuh kan ditawarin, dia emang nawarin kayak begitu. Terus si korban itu nanggepinnya gimana coba? Korbannya nanggepinnya gimana? Aku mau, tuh kan ditawarin, dia tuh kayak kamu kalau mau sama aku kasih ini gitu, kayak harta terus tahta gitu. Tapi kayaknya nggak wanita ya dalam kasus ini. Bentar. Aku mau baca ya. Aku mau sedikit kejelasan tentang beberapa hal. Jadi untuk urusan diiming-imingi karirnya mau dinaikin itu, tuh kan ditawarin hadiah dalam hal pekerjaan. Jadi Fox ini adalah lingkungan kerja, Bouquet ini dia adalah ini apa namanya, hadiah gitu. Jadi hadiah dalam urusan pekerjaan gitu. Atau misalnya si korban itu misalnya dia udah dinaikin pangkat gitu kan, harusnya dia belum naik pangkat, dinaikin pangkat gitu. Nah yang memberi pangkat itu dia sempat bilang, aku kasih pangkat ini tapi kamu janji ya kamu gak boleh nikah. Ternyata dia mau nikah sama pacarnya. Jadilah dia dapat kabar, dia dapat kabar bahwa dia mau berkeluarga sama si pacarnya itu yang perempuan. Dia tuh kayak nggak tega. Dia bukan nggak tega, dia nggak rela, dia nggak mau. Damn. Nah aku penasaran lagi sama si sorry aku bolak-balik. Kalau ini udah jelas ya, urusannya adalah si masalah suap menyuapnya itu akan kayak menghantui si tersangka utamanya itu, dan orang-orang yang sudah dia suap tetap aja akan ngebleber, nge-spill karena mereka tidak kuat dengan beban mental nyimpen rahasia atau beban atau gimana gitu. Nah aku penasaran sama si lawyer ini, ada apa dengan lawyer ini? Anchor, ini orang bener-bener sakit hati banget loh, kayak diberhentikan sebagai lawyer tuh kayak dia tuh dihalang-halangi. Dia tuh kayak dihalang-halangi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu gitu. Tapi yang selama ini dia ketahui, yang bisa aku lihat dari kartu, memang benar. Tuh kan, kabar. Oke. Aku penasaran banget sama si polwannya itu. Ya, aku mau ngeluarin kartu ini. Jadi si polwan ini sebenarnya kenapa dia bisa terseret? Apa memang si tersangka utamanya itu bisex dan memang dia ada sesuatu sama si polwan itu katanya. Nah di satu sisi aku dengar si polwan itu udah nikah, di sisi lain aku kayak dengar kalau misalnya dia tuh kayak si tersangka utamanya itu, si bapak-bapak itu, si FS itu udah nikah, kayak nikah siri atau gimana, aku nggak ngerti soalnya. Nah, apa sih yang bisa kita ketahui pelan-pelan emang sih, jadi kayak emang ada main juga. Jadi si tersangka utamanya itu dia tuh bukan cuman ada masalah sama si korban gitu, jadi dia juga ada hubungan sama si. Jadi gini, kalau yang bisa aku tangkep ya, sejauh ini, si
tersangka utamanya itu dia mungkin kalau memang betul dia LGBT dan dia bisex gitu, misalnya kalau seandainya itu betul gitu, aku tidak bilang betul, tidak bilang tidak, kalau itu betul, dia itu seperti naksir sama si korban. Dia kayak ngiming-ngimingin jabatan, ngiming-ngimingin uang gitu kan. Terus dia kayak kalau dia pernah naikin jabatannya si korban, dia mungkin pernah bilang, aku kasih kamu jabatan tapi kamu tidak boleh nikah sama perempuan itu, sama pacarnya itu. Tapi di sisi lain ini Three of Cups, ini orang yang kayak udah selingkuh gitu. Dan ini Seven of Cups, ini orang yang punya banyak pilihan. Jadi dan ini kayaknya tuh kayak yang apa ya, enggak terlalu serius tapi punya hubungan gitu. Jadi oh my god, bentar. Sebenarnya si the world, tapi mereka udah nggak terlalu deket lagi kok. Mereka tuh kayak udah putus gitu loh. Kayaknya si pawannya itu si pawannya itu kayak udah putus gitu sama dia, udah mantan, statusnya tuh udah mantan. Saat ini semua udah terjadi, si pawan itu udah mantannya si tersangka utama. Jadi mereka sebenarnya nggak aktif pacaran gitu loh, nggak aktif jalan bareng tuh kan. Walaupun dia masih agak terobsesi sih sama si pawan ini gitu. Tunggu. Kenapa mereka putus? Kenapa mereka udah nggak gitu deket lagi? Ups. Karena udah bikin, aku ngerasa ya, mereka itu udah nggak deket lagi karena orang-orang di kantor mereka tuh kayak udah di kantor polisnya tuh kayak udah mulai ngeh gitu ada sesuatu sama mereka. Nah dia nggak, ya kan, ini si Four of Swords keluar dalam keadaan terbalik, berarti sesuatu yang harusnya diumpetin, sesuatu yang harusnya menjadi rahasia itu terbuka, dan dia menjadi tidak nyaman karena orang jadi tahu. Makanya kayaknya dia berhenti sama tuh kan, dia udah nggak deket lagi sama si pawan itu karena udah nggak nyaman. Queen of Chalices, dan ketahuan juga sama si ibu. Selain ketahuan juga sama si ibu, kayaknya itu ketahuannya dari paper trail uang. Jadi kayak mungkin ketahuan. Jadi si bapak itu mungkin pernah transfer uang atau gimana, atau dia pernah ada pembayaran, misalnya dia pernah booking hotel atau dia pernah booking liburan gitu. Terus sama si ibu ketahuan gitu, ini pengeluaran apa gitu, siapa sama siapa. Akhirnya ketahuan bahwa jadi udah ketahuan di rumah, ketahuan juga di kantor. Cuman mungkin gini, yang orang kolega di kantornya itu udah lama tahu, cuman mungkin nggak si ibu nggak ngeh gitu, atau mungkin si J itu juga sempet gini, jangan-jangan yang aku tangkep ya, coba apa ini, Queen of Coins, uang lagi, gini ya, aku menangkapnya gini. Jadi si korban ini dia mau nikah sama pacar dia, tapi kan udah diancem tuh sama si pelaku utama. Kamu kan udah pernah aku kasih promosi, udah aku naikin pangkat, kamu kan tahu kalau misalnya kamu nikah sama si perempuan itu nggak aku kasih pangkat gitu. Terus kayaknya karena si korban ini kesel dan dia udah ngebet banget pengen nikah sama pacar dia, kayaknya dia nge-spill ke si ibu cerita bahwa si bapak ini selingkuh sama si polwan. Padahal sebenarnya si polwannya itu udah nggak deket sama si bapak gitu, tapi kayak untuk bikin si bapak takut, ini loh aku juga bisa ngancem kamu nggak bisa ngancem aku karena aku juga tahu semua rahasia kamu gitu. Nah si bapak kesel lah, terus akhirnya terjadi si penganiayaan dan pembunuhan itu. Nah kan bener, itu yang kayaknya bikin si bapak, nah ini bener si King of Swords, itulah rahasianya. Urusannya sama pangkat juga. Jadi itulah yang bisa aku tangkep. Semoga bisa menjawab penasaran ya, karena sebenarnya pada dasarnya aku bikin reading ini untuk diri aku sendiri sih, karena aku yang penasaran. Tapi ya nggak apa-apa, aku bikin aja dalam video, siapa tahu pada penasaran juga. Rumit, tapi urusan si narkoba, si online judi online gitu, pada nggak keluar, yang keluar malah si masalah suapnya ini. Jadi gitu.
Tapi ya ini, nah ini perbuatan, terus iya sih banyak uang bergerak ke sana sini gitu. Anyway, ini cuma tarot reading ya, ini kan bukan forensik, tidak bisa dipakai untuk bukti di pengadilan. Ini anggap aja kayak cuman gosip, anggap aja ini cuman apa ya namanya, ini cuman asumsi, cuman apa ya, prediksi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini dibilang mencemarkan nama baik atau fitnah juga nggak bisa ya, karena ini kan bukan alat sesuatu yang bisa dipakai alat bukti di secara sains kan. Ini kan bukan sains gitu, ini bukan sesuatu yang iptek gitu. Jadi ya udahlah ya moga-moga ini bisa menjawab penasaran. Makasih udah nonton. Kalau misalnya kamu punya teori lain silakan komen di bawah ya. Oke, bye bye, makasih udah nonton.